Pengantin wanita yang satunya akan melahirkan. Mona baru saja kembali dari kamar kecil dan tentu baru kembali setelah menyinggung Lily. Tidak disangka kalau gadis tidak tahu diri itu akan melahirkan. Pantas saja Mona hanya melihat Nadine dan suaminya di atas panggung. Bahkan ekspresi wajah pengantin wanita itu terlihat suram. Mona tersenyum puas, setidaknya dia sudah berhasil menyadarkan Lily akan di mana posisi gadis itu sebenarnya. Seharusnya Lily sudah sadar kalau dirinya memang tidak pantas menyandang status sebagai menantu keluarga Artadov. Dari beberapa teman sosialita Mona, hanya ada 2 orang yang bisa masuk karena undangan. Sehingga kali ini dia bisa merasa bangga karena wanita menyebalkan yang selalu menentangnya, tidak mendapatkan undangan untuk hadir. Orang kaya bebas. Mereka bahkan tidak malu padahal gadis itu hamil sebelum dia menikah. Memang ya orang kaya tidak bisa ditebak, apalagi pewaris seperti itu. Salah satu wanita yang memang menjadi kawanan sosialita berkomentar. Aku juga tidak menyangka, bukankah mereka seharusnya mempersiapkan pendamping pewaris mereka dengan garis keturunan dan orang yang benar-benar berkelas. Aku lihat gadis itu bahkan tidak anggun sama sekali. Dia makan di saat para tamu hendak menyapa mereka dan memberikan selamat, balas yang satunya. Mona menarik satu sudut bibirnya ke atas. Setidaknya dia merasa senang mengetahui kalau ternyata, bukan hanya dirinya yang berpikir bahwa Lily memang tidak pantas menyandang status sebagai menantu keluarga Artadov. Yah, begitulah. Sayang sekali, Muel harus menikah dengan gadis yang bahkan ibunya dulu pernah hampir menyingkirkannya, celetuk Mona. Tentu saja dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini begitu saja. Reputasi keluarga konglomerat seperti Artadov dan Celestine tidak bisa dicoreng dengan mudah. Namun dengan adanya pernikahan tergesa-gesa menghebohkan ini, ditambah kondisi Lily yang hamil besar, tentu saja akan menggiring opini buruk tanpa perlu harus repot-repot. Ibu gadis pirang itu yang mana sih? Aku dengar dia memang cucu dari keluarga Celestine, tapi ada rumor yang mengatakan kalau dia hanya cucu dari anak angkat keluarga itu, apa benar? Wanita yang bernama Maya itu mulai menyipit curiga. Mona mengendikan bahunya acuh. Tidak tahu juga ya, aku tidak mungkin menyebarkan hal-hal privasi terkait kehidupan keluarga temanku. Cek, ayolah. Aku tahu kamu ini baik dan tentu saja lebih baik daripada Sanon. Mona tersenyum sumbang. Bukankah memang seharusnya sudah begitu? Balas Mona congkak. Setidaknya yang lain sudah terpengaruh. Dari awal memang seharusnya mereka tidak memperlakukan Mona dengan semena-mena. Karena meskipun Sanon bahkan lebih tinggi darinya, tapi dia tidak akan pernah bisa menyingkirkan fakta kalau Mona bisa saja merebut posisinya. Dari dulu, Sanon adalah musuh bebuyutannya. Ada alasan yang besar kenapa Mona sangat terobsesi untuk menjatuhkan Sanon, dan sebenarnya dulu dia tidak punya obsesi itu, tapi karena dia merasa sudah bisa bersaing, maka akan dia tunjukkan siapa Mona sebenarnya. Bagaimana ya? Kalian tahu kan, kalau aku ini teman akrab CEO Celestine Group, seandainya aku memilih untuk tetap bekerja, maka jabatanku akan sangat tinggi di perusahaan itu. Tapi kalian tidak percaya, bahkan aku tahu informasi yang kalian tidak tahu, ungkapnya sembari tersenyum remeh. Lalu katakan, apa benar gadis rambut pirang tadi adalah anak wanita yang saat itu dihebohkan tertembak menyelamatkan Nyonya Andrea? Berita tersebut pernah heboh pada masanya. Beberapa media massa mulai meliput berita penting yang membahas tentang peristiwa penculikan dan penembakan 2 wanita, anak dari konglomerat tersohor. Meski tidak disebutkan siapa, namun mereka yang masih penasaran tentu saja menerka-nerka keluarga yang dimaksud itu, keluarga siapa? Enversity memiliki banyak keluarga konglomerat yang saling bersaing satu sama lain, jadi akan sangat sulit untuk menebak dengan benar. Aku tidak bisa mengatakannya dengan mudah. Itu rahasia yang harus ditutup rapat, balas Mona lagi yang memang sengaja menarik ulur rasa penasaran mereka. Kamu benar-benar tidak seru Mona.
Bagaimana bisa kamu tidak memberitahu kami, apalagi tadi kamu sudah mengatakan kepada kami kalau ibu gadis pirang itu pernah hampir menyingkirkan. Siapa? Aku lupa. Mona hanya terkekeh geli, namun permainan tarik ulur ini harus segera dihentikan bukan? Akan lebih baik kalau dua orang kepo di hadapannya ini bisa menyebarkannya dengan cepat. Merusak reputasi keluarga Artadov dan Celestine tanpa harus mengeluarkan banyak biaya, pasti setelah ini mereka harus memikirkan ulang tentang kehidupan pernikahan yang akan dijalani. Sebenarnya aku tidak ingin mengatakannya, tapi karena kalian sudah sangat penasaran, maka aku tidak berdaya untuk tetap diam membiarkan kalian penasaran. Itu benar, sahut Maya cepat. Sebenarnya kedua menantu dari keluarga Artadov ini tidak ada yang benar. Kalian harus tahu, pengantin pria dari Nona Nadine, adalah anak bungsu keluarga Lumiere. Dia terkenal paling lemah di antara saudara-saudaranya yang lain, sehingga keluar dari posisi perebutan tahta dan diberikan setengah saham tanpa harus berebut. Sementara yang satu lagi, sepertinya aku harus mengatakan ini kepada kalian, ucap Mona yang sengaja memancing rasa penasaran yang lebih besar dari kedua wanita di hadapannya. Sebenarnya gadis pirang itu adalah anak haram. Dia bahkan bukan putri dari suami sah ibunya, lalu sampai sekarang siapa sebenarnya sosok ayah kandung dari Lily, tidak ada yang pernah mengetahuinya, lanjut Mona dengan suara yang sengaja dikecilkan seperti berbisik. Mereka tampak bingung, sepertinya mereka belum menyadari siapa Lily sebenarnya. Karena memang, informasi tentang Riley sudah lama tidak muncul ke permukaan sehingga mereka juga tidak pernah begitu benar-benar menyadari keberadaan wanita itu dulunya. Gadis pirang itu sebenarnya anak siapa? Riley, balas Mona santai. Riley. Ah, dia saudari angkat Nyonya Andrea bukan? Tanya Maya memastikan. Mona mengangguk. Makanya tadi aku katakan pada kalian, kalau Lily hanyalah orang tanpa adanya hubungan darah di keluarga itu. Aku tidak heran, kenapa Andrea masih mau merawat putrinya. Maya mengernyitkan dahinya. Bukankah masih wajar, apalagi secara dana mereka memang tidak punya hubungan, tapi kalau dipikir-pikir secara hukum keluarga Celestine masih punya tanggung jawab untuk mengurus anaknya mendiang Nona Riley. Mona jadi kesal sendiri, kenapa sekarang mereka berubah pro ke Riley. Seharusnya mereka semakin merasa kalau apa yang diucapkan Mona ini memang benar, bahwa Lily tidak pantas menjadi menantu keluarga itu. Berarti Muel menikah dengan sepupunya, cek, orang kaya memang punya kuasa yang lebih. Mona mendengus. Tapi bagaimanapun juga, Lily tidak berhak dan pantas menjadi menantu keluarga itu. Sungguh gadis yang tidak tahu diri, bahkan dia saja tidak tahu siapa ayah kandungnya. Brak. Ketiga wanita itu terkejut tatkala seorang pria menghampiri mereka dan langsung menggebrak meja. Tatapan pria itu begitu tajam, apalagi saat ini tatapannya mengarah kepada Mona. Apa yang baru saja sudah kamu katakan, Mona? Suara dingin penuh intimidasi itu berasal dari pria yang tak lain adalah Rio. Dia sudah mendengar dari tadi apa yang dikatakan Mona. Namun dia tidak bisa menahan lebih lama, dia bahkan tidak peduli jika acara pernikahan ini dibubarkan karena dia harus melakukan kekerasan pada wanita yang bahkan menyinggung mendiang istrinya. Hei! Anda yang apa-apaan, kenapa datang-datang langsung marah, balas Maya. Sementara Mona terdiam dengan raut wajah gelisah. Sial! Kenapa dia tidak menyadari lebih cepat tentang keberadaan Rio di sini sekarang? Kalau begini, bisa-bisa semua mata tertuju padanya. Aku memperingatimu Mona, jangan pernah menyinggung satu hal kecil tentang istriku yang bahkan sudah tiada, maka aku tidak akan pernah membiarkan hidupmu tenang. Tukas Rio tidak terima. Tentu saja ucapan Rio saat ini memancing reaksi penasaran dari orang-orang di sekitarnya. Meski ada beberapa orang lagi yang memilih abai. Bahkan Nadine dan Malvin sempat menatap ke arah suara meja yang digebrak secara sengaja tadi. Mona justru menarik kedua sudut bibirnya ke atas.
Sekarang dia tidak boleh terlihat gentar, karena tentu saja image Mona tidak boleh luntur begitu saja. Tidak disangka kamu sangat mencintai istrimu itu ya. Aku turut prihatin karena anak yang selama ini kamu rindukan di penjara, ternyata bukan anakmu. Seharusnya kamu sudah sadar dari awal, kalau memilihnya hanyalah kesalahan. Wajah Rio memerah menahan amarah. Dia ingin sekali langsung berteriak di depan wanita ini, namun secara tak sengaja dia malah melihat panggung pengantin, toh juga niatnya dia hendak menyusul ke rumah sakit untuk mengetahui kondisi Lily, tapi terhenti sejenak karena mendengar ucapan tidak baik tentang mendiang istrinya. Kamu tidak berhak berkata seperti itu. Hidupku bukan untuk kamu atur, seharusnya kamu bisa memikirkan dengan cermat, untuk tidak membicarakan hal buruk orang yang bahkan sudah tidak ada di dunia ini. Otakmu terlalu dangkal, bahkan lisanmu terlalu kejam. Mona hanya diam namun saat ini dia merasa malu karena Rio berhasil membuat mereka memandang rendah ke arahnya. Di atas panggung pengantin sana, Nadine berdiri gelisah menatap meja yang letaknya cukup berada di jauh di belakang sana. Dia melihat Tante Mona sedang berdebat dengan seorang pria yang tampak familiar bagi Nadine. Apa yang sedang kamu lihat sampai begitu serius? Suara pemuda yang kini berdiri dengan jarak dekat darinya, membuat Nadine merinding seketika. Dia mencoba menjauh ketika Malvin bahkan sengaja bergerak untuk menyentuh leher jenjangnya. Nadine merasa aneh karena Malvin seperti berubah menjadi orang lain. Karena biasanya Malvin yang selalu mengabaikan dirinya, namun sekarang kenapa seolah-olah Malvin ingin membuat Nadine dilema dengan perasaannya sendiri. Setelah ini kamu bisa pulang lebih dulu, aku harus pergi ke rumah sakit. Nadine berkata tanpa ekspresi dan kembali ke tempatnya. Aku akan ikut denganmu. Nadine tidak menjawab apapun, dia memilih untuk berdoa agar acara ini segera diselesaikan, dan memang tinggal menanti para tamu perlahan kembali ke rumah mereka. Tadi pun, sebenarnya Nadine ingin ikut pergi, namun Mami menahan dan meminta untuk Nadine tetap tinggal sampai acara selesai. Sejujurnya Nadine sengaja ingin ikut karena harus menghindari Malvin. Sebelum dia malah terlena dan membatalkan apa yang sudah dia rencanakan pada pemuda itu. Malvin. Nadine memutar bola matanya malas ketika mendengar suara gadis familiar, yang selalu mengganggu kehidupan rumah tangganya, meski dia bersyukur setidaknya Nadine tidak jadi goyah karena ingat siapa gadis yang kini memanggil Malvin dengan suara menjijikkan seperti itu. Muel dari tadi tidak bisa tenang, dia bahkan belum mengganti pakaiannya dan tidak bisa fokus untuk mendengarkan maminya memberikan nasihat. Yang ada di pikirannya adalah, bagaimana Lily bisa selamat. Lily harus segera dioperasi, dan mereka tidak bisa membiarkan Lily melahirkan normal, di saat kondisi Lily benar-benar tidak stabil, sehingga tadi dokter yang menangani meminta persetujuan untuk melakukan operasi sesar secepat mungkin. Dokter juga memberitahu Muel tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi jika melakukan operasi sesar. Dari tadi hatinya tidak tenang karena ucapan dokter tersebut. Sayangnya Dokter Bella datang terlambat sehingga dia tidak bisa membantu menangani proses bersalin Lily. Maafkan saya karena datang terlambat, ucapnya penuh penyesalan. Tidak masalah dokter, Anda lebih baik beristirahat saja, karena saya dengar Anda tadi berada di luar kota. Wanita tua baya yang tidak salah ingat, adalah nenek dari Nona Lily. Mereka semua menanti dengan perasaan cemas dan berharap yang terbaik untuk Lily dan anaknya. Andrea bisa melihat bagaimana raut wajah tegang dan gelisah yang kini Muel tampakkan dengan sangat jelas. Mau diberikan kata-kata menghibur juga sepertinya percuma. Andrea melirik James yang terlihat ikut merasa cemas. Dia jadi teringat sejenak ketika Muel dan Nadine dilahirkan. Sekarang Muel malah memberikannya cucu lebih dulu. Baru kemarin rasanya Muel menjadi putra kecil yang selalu membanggakan kedua orang tuanya, namun sekarang dia sudah berubah menjadi sosok seorang ayah. Waktu memang berlalu begitu cepat.
Dokternya cukup lama, apa kita perlu memindahkan Lily ke rumah sakit yang lebih baik? Pak Tua, seharusnya tadi, kamu hubungi saja Menteri Kesehatan, ujar Maxi memecah keheningan. Sean yang entah kenapa bisa ikut dengan papinya saat ini, hanya menggeleng pelan. Kalau bukan aneh dan tidak jelas, maka bukan papi Maxi namanya. Dasar bodoh. Kalau dipindah juga sudah terlambat, karena kamu harus tahu mereka sedang dalam proses operasi sekarang. Balas kakek Alvaro yang memang selalu tidak bisa menjawab perkataan Maxi dengan santai. Seharusnya aku hadiahkan saja mereka rumah sakit, alih-alih memberikan pulau, gumam Maxi dengan suara pelan. Sean yang berada di samping Maxi menggeleng pelan. Papi, bisakah diam untuk sebentar saja? Setidaknya sampai operasi berjalan lancar dan anaknya lahir. Kalau seperti ini terus, papi bisa diusir karena sudah mengganggu ketenangan. Sean sengaja berbisik ke arah papinya supaya papinya tidak terlalu malu. Dasar bocah ini. Balas Maxi sebal. Meski sebenarnya dia bersikap seperti itu karena sedang ikut cemas dan gugup. Ingin rasanya Maxi menarik dokter yang menangani Lily keluar, dan menggantikannya dengan Dokter Bella, meski itu hanya pemikiran sesaat karena cemas. Muel, mau ganti baju dulu? Tanya Andrea lembut. Muel menggeleng dengan lesu. Dia bahkan berpikir tidak akan beranjak sebelum dokter keluar dan memberikan kabar baik tentang Lily yang berada di dalam sana. Biarkan saja, dulu aku juga seperti itu bukan? Ujar James yang kini menarik Andrea untuk mendekat. Kamu juga gugup? Tanya Andrea ketika mendengar suara detak jantung yang begitu cepat. Tentu saja, cucu pertama kita akan lahir. Bagaimana aku bisa tidak gugup? Andrea terkekeh pelan. Tidakkah kamu merasa waktu cepat sekali berlalu? Padahal baru kemarin melihat mereka bermain bersama ketika masih kecil, sekarang mereka malah memberikan kita cucu. James tersenyum tipis, meski terbesit sedikit rasa tidak suka akan fakta kalau Lily putri dari Raeli, namun James harus tetap bisa menerimanya, karena benar kata istri tercinta. Kesalahan orang tuanya, bukan tanggung jawab dari anaknya. Dokter itu benar-benar lama. Aku tidak sabar bertemu dengan jagoan kecil itu, apakah nanti dia mirip Muel atau Lily, ujar kakek Alvaro yang memecah keheningan. Muel sontak menoleh ke arah sang kakek. Jagoan. Maksud kakek apa? Kamu tidak tahu. Anakmu itu laki-laki, balas kakek dengan sewot, beruntung nenek ada di sana dan langsung menegurnya. Entahlah Muel merasa ingin senang, tapi tertahan karena ingat Lily sedang berjuang di dalam sana. Matanya terpejam untuk sekedar menikmati ketenangan yang sulit sekali didapatkan. Tidak lama setelah itu, mereka mendengar suara tangisan kencang di dalam sana, disusul pintu ruangan operasi kini terbuka. Muel bangkit dengan cepat dan mendekat ke arah dokter tersebut. Bahkan yang mendekat busi hanya Muel saja, tapi semua orang yang ada di sana. Dokter tersebut malah terlihat sedikit tidak nyaman, dia baru merasakan berbicara dengan seluruh anggota keluarga pasien, dalam jarak yang cukup dekat. Ingat ya, seluruh, bukan sebagian. Bagaimana dengan kondisi cucu dan cicit saya dok? Istri saya gak kenapa-napa kan dok? Iya, tenang dulu. Dokter berusaha untuk menenangkan situasi yang hampir ricuh sebelum dia mengatakan kondisi sebenarnya. Keadaan ibu dan bayi baik-baik saja. Operasi berjalan lancar, saat ini bisa langsung dipindahkan ke ruang rawat inap. Oh iya, selamat bayinya laki-laki. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.